Oke, sekarang mari kita lihat definisi atau batasan mengenai komunikasi. Jadi komunikasi itu diartikan penyebaran informasi untuk mencapai sebuah pemahaman yang sama. Jadi dengan demikian komunikasi itu dilakukan melalui proses menyampaikan informasi atau sesuatu. Kepada siapa? Tentunya kepada pihak yang kita ajak untuk berkomunikasi. Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah kita menginginkan bahwa orang yang kita ajak berkomunikasi itu memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang kita sebarkan tersebut. Nah, dalam konteks proses bisnis, ya, jadi kita ke akhir dulu saja bahwa komunikasi yang baik itu akan satu, meningkatkan kualitas produk, barang, dan jasa. Juga meningkatkan responsiveness to customer. Bagaimana kita bisa merespon apa yang diinginkan oleh customer atas barang dan jasa yang kita hasilkan. Juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu juga bisa memperluas inovasi yang dilakukan terkait barang dan jasa. Kalau teman-teman masih ingat, 4 poin ini termasuk apa? Berkali-kali kita ulang-ulang sejak awal bahwa ini adalah 4 pilar yang terkait dengan competitive advantage, yang akhirnya yang kita sering lihat juga akan menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang bisa bersaing dengan orang lain. Hasil dari proses sehingga kita memiliki competitive advantage itu ada 2. Ingat, jangan dilupakan, yaitu low price ataupun harga murah atau diferensiasi. Saya pikir teman-teman sudah paham itu semua. Setelah kita pahami definisi dari komunikasi sebagaimana kita diskusikan sebelumnya, sekarang mari kita lihat bagaimana proses komunikasi tersebut berjalan. Kita mulai dari yang kita sebut sebagai sender. Sender ini adalah pihak yang akan menyampaikan atau menyebarkan informasi yang dia miliki. Nah, dia akan bungkus atau akan bentuk informasi yang akan dia kirimkan itu dalam bentuk pesan atau message. Kemudian akan dia lakukan encoding, artinya akan dibuat pesan tersebut dalam bentuk ataupun dalam tipe tertentu sesuai dengan nanti yang dia pilih paling nyaman. Ini terkait juga dengan nanti medium atau media yang akan dipergunakan. Apa saja media yang bisa dipakai? Tadi ada beberapa sudah kita singgung, tapi nanti setelah ini akan kita jelaskan medium itu apa. Nah, setelah itu kemudian dia akan sampai kepada receiver atau penerima pesan dan dia akan melakukan decoding. Artinya bahwa pesan yang sudah dibentuk dalam sebuah kode ini, ya, kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi, kemudian oleh si receiver atau penerima pesan akan dia tangkap kode tersebut dan akan dia terjemahkan
atau akan dilakukan decodingnya. Nah, ini adalah proses transmisi atau transmission atau penyampaian pesan. Kemudian si receiver ini akan berlaku atau akan bertindak menjadi sender. Kenapa dia akan bertindak menjadi sender? Karena dia akan memberikan umpan balik ataupun akan memberikan pesan balik kepada si pengirim pesan di awal di sini untuk memastikan apakah sudah terjadi pemahaman yang sama atau tidak. Nah, message yang sudah dia tafsirkan atau lakukan decoding ini, kemudian dia bentuk pesan atau dalam bentuk pesan ini dia lakukan encoding. Setelah itu dia pilih medium apa yang kira-kira tepat untuk memberikan respon dari pesan yang dikirimkan sebelumnya, dan kembali ya yang dia sudah ataupun yang sudah dikode oleh si penerima pesan tadi dan dikembalikan kepada pengirim pesan awal, kepada pengirim pesan awal, sehingga pada akhirnya si sender ini akan memastikan atau akan mengetahui apakah pesan yang disampaikan di awal melalui jalur transmission ini sudah dipahami ataupun dimengerti sesuai dengan keinginan ketika dia mengirimkan pesan itu. Nah, makanya jalur ini kita sebut sebagai feedback atau umpan balik. Nah, teman-teman, dalam proses komunikasi ini akan terjadi yang disebut dengan noise. Noise ini adalah gangguan. Gangguan apa? Ya, gangguan yang bisa menyebabkan proses komunikasi yang dilakukan ini tidak efektif atau tidak mencapai pemahaman yang sama. Apa saja gangguannya? Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Nah, jadi kembali lagi, jadi fase proses komunikasi itu ada proses transmission atau penyebaran informasi yang dalam gambar sebelumnya di jalur atas. Kemudian ada proses feedback. Ini pencapaian pemahaman yang sama. Jadi dengan feedback tersebut bisa diketahui apakah pesan yang disampaikan oleh si pengirim pada tahap awal sudah ditangkap dengan baik atau tidak. Nah, proses dimulai oleh sender. Ya, jadi baik individu maupun grup. Jadi dialah yang inisiasi, dia yang memulai untuk proses komunikasi ini dilakukan. Kemudian si pengirim pesan atau senders itu harus memutuskan informasi yang akan dikirimkan dan di-encode atau dikode, ya, dikodekan atau dibuat kode sinyal ya tersebut dalam bentuk seperti apa? Apakah dengan simbol, apakah dengan bahasa? Jadi dia bebas memilih. Dia bisa memilih apa atau bagaimana pesan itu akan dikirimkan. Dalam proses komunikasi ini juga dikenal dengan istilah medium. Medium adalah jalur atau saluran atau media di mana pesan tersebut disebarkan. Boleh melalui telepon, catatan tertulis, email, dan sebagainya. Karena ada berbagai option atau pilihan yang bisa oleh sender ambil untuk menyampaikan pesannya melalui medium yang sesuai atau yang dia pikir paling nyaman untuk menyampaikan pesan tersebut, dan diharapkan pada akhirnya bisa mewujudkan efektivitas
penyampaian yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau sender adalah pengirim pesan, receiver adalah orang atau pihak yang menerima pesan. Jadi orang atau pihak yang menjadi target oleh sender, atau target di mana pesan tersebut akan diterima. Tadi jalur komunikasi di bawah ada yang disebut dengan feedback. Feedback ini apa? Ini adalah kiriman ataupun hal yang disampaikan oleh receiver atau penerima pesan dan dia kirimkan kepada sender atau si pengirim awal pesan untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim oleh sender sudah diterima dan dimengerti, ya, atau apakah harus dikirim ulang. Jadi si receiver bisa saja menyampaikan beberapa keadaan yang juga nanti akan direspon oleh si sender di awal tadi. Jadi kalau pesannya katakanlah tidak jelas diterimanya, boleh jadi si receiver akan meminta si sender untuk mengulang proses komunikasi atau mengulang untuk mengirimkan kembali pesan yang ingin dia sampaikan. Setelah kita bahas komponen-komponen yang ada di dalam proses komunikasi, kemudian selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis komunikasi. Apa saja jenis komunikasi yang dapat dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh kita? Yaitu yang pertama adalah verbal communication. Ini adalah proses pengkodean atau kita melakukan decoding atau kita melakukan proses encoding atau penyimbolan pesan menjadi kata-kata baik dalam lisan maupun tulisan. Jadi dengan berbicara, dengan menulis, maka itu dikategorikan sebagai verbal communication. Yang kedua, ada non-verbal communication, yaitu proses pengkodean atau penyimbolan pesan melalui ekspresi muka, bahasa tubuh, dan ungkapan perilaku. Jadi di sini tidak ada kandungan kata-katanya, tetapi ini dalam bentuk isyarat, ya, baik muka yang masam atau muka yang tersenyum, bisa jadi gerak tubuh yang menunjukkan penolakan, atau juga bisa kita lihat dari perilaku yang ditunjukkan. Maka kalau demikian itu masuknya ke non-verbal communication.